Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Amirin Syaiin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. peserta pelatihan dasar CPNS PPS dan PP tahun 2025, kelompok 2, eh, angkatan 2 kelompok 1 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Jakarta. Kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Aris mengenai core value ASN berakhlak. Bapak Aris ini merupakan ASN yang bertugas di SDN Kesupen 1, Kecamatan Lepaksiu, Kabupaten Tegal, sebagai pengajar. Langsung Ya, saja ke pembahasan ya, Pak Aris. betul. Untuk pertanyaan yang pertama, Iya. menurut Bapak, apa makna dari core value ASN berakhlak bagi seorang abdi negara? Baik, terima kasih Mas Amirul Muzayyin dari Basarnas Ya, Kota Jakarta ya, di Jakarta. Baik, makna core values ataupun nilai-nilai utama ASN berakhlak merupakan nilai dasar bagi seorang ASN yang mana nilai tersebut harus dan wajib dipedomani di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Kalau tidak ada nilai utamanya, kalau tidak ada rambu-rambu yang menjadi pedoman tersebut, nah, kita bisa membayangkan bagaimana bahasanya jangan liar ya, bagaimana tidak teraturnya eh, ASN yang ada. Bahasanya ada pedomannya saja, ada nilai utamanya saja, banyak ASN yang bekerja tidak sesuai dengan garis-garis yang dirambukan. Apalagi tidak ada gitu. Yang tidak ada saja masih banyak ASN yang tidak bertugas sesuai dengan tugasnya, fungsinya, dan sebagainya, apalagi tidak ada nilai utamanya. Maka nilai utama sebagai ASN berakhlak ini merupakan pedoman sekaligus rambu bagi seorang ASN dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Mungkin itu eh, yang menjadi makna bagi kami tentang ASN berakhlak ini. baik. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja Bapak? Penerapan dari core value ASN. Eh, mm, Implementasi daripada core values dari ASN berakhlak. Implementasi yang kami laksanakan adalah kami berusaha dan semaksimal mungkin untuk menerapkan nilai-nilainya. Contoh, dari nilai value berakhlak ini adalah pentingnya menanamkan pelayanan kepada masyarakat, kepada lingkungan, bahkan kepada keluarga besar kami dari satuan pendidikan. Implementasinya yang paling sering adalah kami menerapkan pelayanan yang maksimal. Contoh, di dalam memberikan penjaringan calon peserta didik, ya kami benar-benar memberikan pelayanan yang maksimal. Contoh, kami tidak sungkan-sungkan untuk door to door, ya, ataupun dari pintu ke pintu, misalnya pintu TK satu ke pintu TK yang lain, kami memberikan sosialisasi. Artinya kami bukan hanya merasa bangga bahwa merasa kami sekolah sudah besar, tidak. Kami memberikan pelayanan, memberikan sosialisasi, memberikan apa yang kurang dan apa yang harus dipedomani oleh calon peserta didik yang ada. Itu merupakan prinsip kami. Ya, meskipun kami tidak melihat latar belakang SD Kesuben satu itu sudah besar, tapi di dalam melaksanakan pelayanannya ada yang kurang. Nah, itu yang pertama adalah tentang penjaringan peserta didik. Yang kedua adalah pelayanan terkait dengan pemenuhan hak-hak siswa. Ya, bukan hanya sekolah di SD Kesuben satu itu oh,
privilege-nya hebat atau gengsinya kuat. Tidak, kami tidak memandang itu gengsi atau tidak, tapi kami memberikan hak-hak siswa sepenuhnya. Contoh ya, hak siswa itu ada dua ya, hak menerima pelayanan pendidikan, hak sarana dan prasarana, kemudian hak tentang pembudayaan. Ya, ada dua sebenarnya, cuman kami itu memberikan improvisasi bahwa siswa itu pada dasarnya itu apa? Ada kebutuhan kognitif, ada kebutuhan kinestetik atau kebutuhan yang bersifat jasmani dan rohani. Itu kami maksimalkan betul. Contoh, di dalam pemenuhan pelayanan ini ya, siswa itu sebelum masuk itu ada peraturan siswa harus berbaris di depan kelas, Hmm. kemudian berlatih berbaris secara dasar. Ya, dari ketua kelas memberikan apa namanya memberikan aba-aba kesiapan, ayo siapa yang siap maka akan masuk. Itu sebenarnya itu hak siswa. Kalau ada sekolah yang tidak memberikan itu, sebenarnya itu secara tidak langsung hak siswa untuk mendapatkan latihan baris berbaris itu tidak diberikan. Itu berkaitan dengan hak-hak siswa yang bersifat pelayanan. Kami dari guru kelas sampai guru mapel itu mengawasi itu. Sebelum masuk, apakah siswa sudah baris apa belum? Apakah siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya antri belum? Pentingnya apa, ketertiban di dalam itu hak ada itu satu. Kemudian yang ketiga adalah kami berusaha dengan kolaborasi lintas sektor. Nah, itu mungkin jarang dipahami oleh masyarakat. Kami bekerja di lintas sektor. Ada sektor dengan pemerintah desa, sektor sama biasanya kami melakukan sosialisasi terhadap bullying. Kami mengundang apa namanya eh, budaya, kami mengundang terkait dengan pimpinan budaya yang ada. Bahkan kami juga terkait dengan apa eh, pelatihan atau sosialisasi terkait dengan Halo. Mm, mm. Sosialisasi terkait dengan jangan di sini nanti ayah lagi ngobrol. Iya, udah. Sosialisasi terkait dengan maraknya makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan kadar kesehatan yang ada. Kami juga mengundang berarti contohnya dari puskesmas. Artinya kerja kolaborasi yang dicanangkan oleh ASN yang berakhlak ini kami sudah semaksimal mungkin untuk diimplementasikan dalam kegiatan kerja kami sehari-hari. Mungkin itu dulu terkait dengan implementasi ataupun penerapan yang ada Penerapan. terkait dengan ASN yang Baik. Hmm, Untuk pertanyaan terakhir langsung saja ya Pak. Apa pesan atau ya, motivasi siap. yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi ASN muda seperti saya agar bisa menjadi sosok ideal ASN yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak? Silakan Pak. Baik. Saya tidak ada dua pesan saya terkait dengan ASN baru ataupun pegawai baru yang menjadi tulang punggung dari negara ini. Yang pertama adalah berintegritas. Ya. Ya, bahasa integritas ini secara umum itu sudah tersosialisasi dengan baik, tapi banyak calon ASN itu tidak meresapi, tidak mengimplementasikan, bahkan ada yang tidak menjalankan dengan baik. Integritas ini saya pesankan ya, saya sarankan karena apa? Secara umum maknanya adalah kesesuaian apa yang diniatkan, yang dibicarakan sendiri itu niatnya sama. Contoh ya, seorang guru niat awalnya adalah mengajar ya atau beribadah. Secara omongan, secara pembicaraan dia juga harus sesuai.
dan tindakannya juga harus sesuai. Itu namanya integritas. Integritas. Jangan pegawai ASN tapi yang munafik Hmm. di depan di depan siap bos ya, di belakang dia memberi makna lagi tentang peraturannya. Oh, ini tuh bisa diakali, ini tuh bisa digeser, ini tuh tidak harus dilaksanakan. Hanya akhirnya apa? Bukannya melaksanakan dengan baik, justru kita ribut menafsiri tugas yang ada pada kita. Nah, itu namanya pegawai yang tidak berintegritas. Itu satu pesannya. Yang kedua, pesan bagi ASN adalah eh, ayo kita bekerja dengan terus berimprovisasi, terus mengasah, upgrade di bahwa dunia ini itu semakin semakin upgrade, beradaptasi dengan peluang dengan keadaan yang ada, kita akan tertinggal. Ya, itu dua pesan yang saya kira relevan untuk dimiliki oleh setiap ASN baru. Ya, yang pertama adalah integritas, yang kedua kita harus bisa terus mengupgrade diri, kemampuan. Jangan kita dalam zona nyaman yang mana justru kita akan tertinggal. Nah, kalau sudah tertinggal, biasanya itu orang mudah menyalahkan orang lain. Padahal kitanya saja yang tertinggal. Tapi tidak mau mengakui bahwa saya ini tertinggal, saya ini keliru, saya ini belum bisa melakukan ini. Tapi karena kita tidak mau untuk belajar, akhirnya apa? Menyalahkan orang lain. Hmm. Biasanya, sok-sokan, sok-sokan pinter, sok-sokan bekerja sesuai ini, sok-sokan ini. Dia itu selalu mencari dan mengkambing hitamkan orang lain. Padahal kesalahan yang ada itu dia tidak mau terbuka, tidak mengevaluasi diri, bahkan tidak mengupgrade diri tentang kemampuannya. Itu menurut saya pesan yang diberikan kepada ASN muda. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Ini bukan menggurui ya Mas Yasin ya. Tidak menggurui. Ini murni pengalaman saya pribadi. Kalau saya tidak berintegritas, justru saya yang akan dicap munafik. Itu untuk saya sendiri. Kalau saya tidak mengupgrade diri, saya akan tertinggal dengan teman-teman dan saya tidak bisa melakukan tugas dengan baik yang justru nantinya akan menyalahkan orang lain. Itu menurut saya pesan dari pengalaman pribadi sekaligus seorang ASN yang insya Allah berakhlak. Hmm. Gitu, Mas Jain. Baik, Pak. Mungkin Hmm. cukup segini aja, Pak. Terima kasih. Gih, Eh, siap. saya tutup. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima Ya. kasih atas pesan-pesannya dari Pak Aris. Sekian. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.